Janganlah kita itu kalau ada ustadz kaya atau tetangga yang kaya, kita benci. Kadang-kadang banyak orang secara emosional, kalau dia itu miskin, maka dia membenci orang kaya. Kalau dia kaya, dia tidak suka sama yang miskin. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Kepada seluruh penuntut ilmu yang hadir pada kesempatan sore kali ini, terutama seluruh partisipan dan seluruh penuntut ilmu yang datang dari Majelis Taklim Ciniru Kebayoran. Semoga Allah senantiasa memberikan kepada kita kekuatan dan Allah memberikan kepada kita petunjuk di dalam perjalanan hidup kita. Dengan kekuatan itulah kita mampu menghadapi setiap masalah yang kita dapatkan, setiap konflik yang kita temui. Dan ketika kita mendapatkan petunjuk, kita mampu menyelesaikan setiap masalah dengan cara yang benar. Tidak setiap orang ketika mendapatkan masalah mampu menyelesaikan masalah, kecuali mereka yang mendapatkan petunjuk, sehingga setiap masalah itu terselesaikan tanpa meninggalkan masalah. Inilah pentingnya kita memahami kenapa kita harus senantiasa menambah ilmu pada kehidupan kita. Karena salah satu fungsi dari ilmu adalah kita mengetahui bagaimana cara menyelesaikan masalah yang hadir pada kehidupan kita. Karena manusia itu tidak pernah lepas dari setiap konflik dan masalah yang dia temukan. Semoga Allah memberikan kekuatan dan semoga Allah menganugerahkan kepada kita petunjuk sehingga kita bisa mengarungi kehidupan dan ketika menemukan masalah kita menyelesaikan dengan cara tanpa menyisakan masalah. Alhamdulillah, tentunya senantiasa kita bersyukur kepada Allah atas setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita dan kesyukuran kita ini menjadikan kita bisa merasakan arti bahagia pada setiap kenikmatan yang sudah kita dapatkan. Karena sesungguhnya yang kita khawatirkan itu hilangnya kebahagiaan pada saat ketika kita menerima kenikmatan ketika kenikmatan itu sudah lama. Kalau kita bahagia karena kita mendapatkan satu kenikmatan yang baru, itu lumrah. Tapi kalau kita bahagia ketika kita berhadapan dengan nikmat yang sudah lama hadir pada kehidupan kita, maka rasa bahagia ketika mendapatkan kenikmatan yang sudah lama itu merupakan sebuah anugerah yang tidak setiap orang bisa merasakan itu kecuali mereka yang senantiasa bersyukur. Kita kalau bahagia ketika baru membeli mobil itu wajar karena setiap yang baru itu membuat kita bahagia. Ketika kita baru menikah kita bahagia. Kita mendapatkan rumah pertama kali lalu diserahi dengan kunci, kita pasti bahagia. Karena bahagia yang semacam itu semua orang bisa. Anak kecil saja kalau mendapatkan mainan yang baru selalu pasti bahagia. Tapi yang kita tahu adalah dewasanya, syukurnya orang dewasa itu bukan ketika dia bahagia mendapatkan yang baru. Tapi syukurnya orang dewasa itu ketika dia bahagia walaupun kenikmatan yang dia dapatkan itu merupakan kenikmatan yang sudah lama. Kalau kita masih bahagia melihat baju kita, walaupun baju itu sudah 5 tahun, tetapi bahagianya kita melihat baju itu sama dengan bahagianya ketika dulu pertama kali membeli, itu anugerah, itu karunia. Dan karena tidak setiap orang bisa merasakan itu. Kalau kita tetap bahagia bekerja di kantor yang sama walaupun sudah 5 tahun dan kita masih merasakan bahagianya kerja di kantor itu baru luar biasa. Karena kalau kita baru diterima di kantor, bahagia itu wajar. Tapi siapa yang mampu bahagia walaupun sudah lama mendapatkan kenikmatan itu baru karunia dan itulah syukurnya orang dewasa. Kalau kita bahagia ketika kita baru menikah, ya lumrah. Tapi kita kalau bahagia walaupun sudah 15 tahun, 20 tahun menikah dan tetap merasakan bahagia. Dan sedih kalau sedang merasakan cekcok dan sedang pertengkaran. Lalu kita gembira ketika kita rukun walaupun sudah 20 tahun menikah, itu baru karunia. Inilah yang menjadikan kita paham
syukur itu penting, karena syukur itu bukan hanya memberi kebahagiaan ketika mendapatkan kenikmatan yang baru. Tetapi syukur itu penting karena sesungguhnya syukur itu akan menghadirkan arti bahagia yang kita rasakan walaupun kita sudah mendapatkan kenikmatan itu begitu lama kita dapatkan. Inilah yang kita inginkan. Kita ingin merasakan bahwasanya rumah kita, mobil kita, profesi kita, pekerjaan kita, dan apapun yang kita miliki, betul-betul kita rasakan bahagia, walaupun itu sudah lama. Karena syukur itu tidak pernah berbuah kecuali dengan buah yang manis, dan buah yang manisnya itu bahagianya tidak pernah berkurang, walaupun kenikmatan itu di mata orang lain sudah usang, tapi di mata hati yang bersyukur tidak pernah usang. Semoga kita menjadi hamba yang senantiasa bersyukur setiap waktu dan setiap saatnya kepada Allah. Sekali lagi kita harus paham, syukur itu sekali lagi tidak hanya menjadikan kita bahagia mendapatkan yang baru, tapi syukur itu mampu menghadirkan hati kita bahagia atas kenikmatan yang sudah lama, yang menurut orang itu sudah usang. Tapi bagi hati yang bersyukur, dia tidak pernah basi dan tidak pernah usang. Semoga kita menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah. Keluarga besar Majelis Taklim Ciniru yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi. Kita tentunya sangat memahami sekali bahwasanya kehidupan di dunia ini terkadang memberikan kepada kita kebosanan. Dan kita juga merasakan kepenatan. Wong namanya hidup itu ya kadang bosan, kadang penat. Ketika hidup itu terkadang kita merasakan bosan dan penat, maka tentunya ada banyak hal yang bisa menyegarkan pikiran kita. Kadang-kadang kita datang ke taman ilmu, menjadikan kita segar kembali dan refreshing kembali. Kadang-kadang kita ketemu sama orang solih, menasihati kita dapat charging yang baru ketika kita sembuh dari kepenatan kita. Tapi ternyata salah satu perkara yang juga bisa memberikan kesegaran atas kepenatan di dalam kehidupan yang hadir pada kita, itu salah satunya ketika kita mengingat surga. Dan ketika kita mendapatkan keutamaan dicintai oleh Allah, itu terkadang bisa menjadikan kita refreshing atas keimanan kita. Yaitu ketika kita betul-betul berharap semoga kita menjadi orang yang dirahmati oleh Allah. Inilah yang menjadikan kita ingin sekali membahas dan kita meneruskan perjalanan maraton kita membahas tentang 40 karakteristik mereka yang dicintai oleh Allah. Supaya kita tahu betul bagaimana kiranya kita menjalin hubungan cinta kita dengan Allah. Karena puncak dalam kebaikan hidup kita itu ketika kita diridhoi oleh Allah. Tidak ada perkara yang paling besar pada kehidupan kita kecuali diridhoi oleh Allah. Dan kita ingin sekali diridhoi oleh Allah dan tidak ada jalan yang menghantarkan kita, tidak ada jembatan yang menghantarkan kita untuk mendapatkan ridhonya Allah. Kecuali ridhonya Allah itu hanya bisa diperoleh dengan ilmu yang menjadi petunjuk yang kita pelajari, yang kita kaji dengan benar sampai melahirkan tindakan nyata yang menjadikan kita bisa mendapatkan keridhaan dan kecintaan dari Allah kepada diriku. Ini yang menjadikan kita harus paham. Sesungguhnya diridhai oleh Allah itu perkara besar yang terkadang menjadi sebuah tujuan besar dalam kehidupan kita. Kita pada hari ini akan meneruskan golongan yang ke-20. Berarti separuh perjalanan sudah kita lewati. Bahwasanya di antara 40 kita sudah membahas 20. Pembahasan terakhir sifat dan karakteristik mereka yang dicintai oleh Allah, yaitu adalah mereka yang senantiasa mencintai para sahabat. Orang yang mencintai para sahabat itu pasti dicintai oleh Allah. Kalau kita mencintai para sahabat karena para sahabat itu dicintai oleh Nabi, dicintai oleh Allah, mencintai para sahabat itu tidak pernah sia-sia. Mencintai para sahabat itu merupakan jalan kefahaman, mencintai para sahabat itu merupakan jalan keselamatan, dan mencintai para sahabat itu merupakan jalan pertemuan kita dengan Nabi dan para sahabat yang telah mendapatkan keridhaan dari Allah. Bukankah senang kita kalau backingan kita itu adalah para sahabat?
ketika para sahabat itu mendapatkan gelar ridwanullah alaihim. Orang yang diridhai oleh Allah dan mereka pun ridho kepada Allah. Maka sesungguhnya kecintaan kita kepada mereka adalah kecintaan yang tidak sia-sia. Kecintaan yang menjadikan kita mendapatkan alasan diperjumpakan dan dipertemukan dengan mereka kelak pada kehidupan di akhirat. Kita tinggalkan itu dan sudah selesai. Sekarang kita menuju kepada pembahasan yang ke-20. Orang yang dicintai oleh Allah memiliki satu karakteristik. Karakteristik mereka yang dicintai oleh Allah itu orang yang suka berderma, orang yang suka memberi, dan mereka bermurah hati di dalam hati mereka dan jiwa mereka. Sebelum kita menerangkan ini, tentunya kita paham derma dan bermurah hati itu merupakan bagian dari pantulan dan refleksi akhlak yang mulia. Tentunya kita paham bahwasanya akhlak itu merupakan komponen yang tidak pernah terpisah pada prosesnya kita sebagai seorang muslim. Karena muslim itu sangat membutuhkan akhlak, sebagaimana muslim itu sangat membutuhkan ilmu. Ilmu tanpa akhlak itu rusak, karena sesungguhnya orang kalau memiliki ilmu yang banyak tetapi tidak memiliki akhlak yang baik, akhlak yang buruk akan merusak amal ibadah yang dilakukan orang yang berilmu. Sebagaimana cuka itu kalau dicampur dengan madu, maka cuka itu memiliki kekuatan merusak madu. Makanya Nabi bersabda, inna su'al khuluqi yufsidul amal kama annal khala yufsidul asal. Sesungguhnya akhlak yang buruk itu merusak amal ibadah. Sesungguhnya akhlak yang buruk itu menghancurkan pahala ibadah yang dilakukan manusia. Sebagaimana ketika cuka itu ketika dicampur dengan madu, maka kemurnian madu itu dan khasiatnya menjadi rusak kalau dicampur dengan cuka. Makanya kalau orang punya ilmu tanpa akhlak maka rusak. Orang yang punya akhlak tapi tidak mendapatkan ilmu dan petunjuk sunnah, ilmu tanpa akhlak itu batil, karena bermodal akhlak doang tidak akan bisa memasuki surga. Inilah betapa mulianya kehidupan akhlak. Makanya sebagai bagian dari mukadimah ini, saya berkata bahwasanya akhlak itu bagian yang betul-betul bersinergi dengan setiap kebenaran. Kebenaran dan akhlak itu dua perkara yang berjodoh dan tidak bisa diceraikan. Diceraikan antara kebenaran petunjuk dan akhlak itu ya sebagaimana menceraikan antara seorang ibu dengan anak yang tentunya melahirkan berbagai macam hal-hal yang buruk. Makanya ilmu dan kebenaran serta akhlak itu bersatu dan tidak bisa dipisahkan. Makanya akhirnya ketika kita tahu agama kita sangat berkomitmen kepada akhlak, maka itulah yang menjadikan kita harus paham. Makanya setiap orang itu merasa nyaman dalam keislamannya ketika akhlak itu menjadi salah satu di antara pemberat amal kebaikan. Karena akhlak itu merupakan masalah primer. Makanya di dalam kehidupan Islam, orang itu harusnya nyaman di dalam berislam. Karena apa? Karena kalau setiap orang itu memiliki akhlak, maka setiap orang itu akan nyaman dan lapang di dalam berislam ketika setiap orang betul-betul memberikan akhlak yang terbaik. Orang miskin akan nyaman di dalam dia berislam ketika setiap orang menyadari betul akhlak itu merupakan sesuatu yang paling penting, yang beriringan dengan kehidupan, ilmu, dan kebenaran. Sehingga orang miskin itu tidak ada yang merasa tidak nyaman kalau setiap orang menyadari tentang akhlak. Makanya siapapun yang masuk kepada Islam itu sebenarnya nyaman, karena tidak ada agama yang paling memberikan kenyamanan kepada manusia kecuali Islam. Makanya Islam itu setiap syariatnya itu selalu diisi dengan petunjuk, selalu diisi dengan aturan. Yang sifat dari aturannya itu apa? Supaya kita jangan menyakiti orang lain. Supaya orang itu ketika tidak tersakiti, dia nyaman. Ketika dia menjadi muslim, ketika menjadi umatnya Nabi, dan ketika dia menjadi hambanya Allah. Makanya Bapak Ibu sadar enggak? Kenapa kita dimakruhkan untuk makan bawang, untuk makan jengkol, untuk makan pete ketika kita bertemu dengan keramaian orang?
Karena dengan makan bawang dan jengkol itu menimbulkan bau yang bisa menyakiti hidung orang lain. Mari kita cermati, ternyata makan bawang dan makan jengkol saja makruh karena bisa menyakiti hidung orang lain. Itu berarti betul-betul detail sekali Islam itu menjaga supaya tidak ada orang yang tersakiti. Makanya akhirnya tidaklah orang miskin kecuali orang-orang miskin di dalam Islam itu mereka mendapatkan penghormatan sebagaimana orang kaya mendapatkan respect sesuai dengan kebaikan dan ketaatan di antara keduanya. Makanya maaf ya, kalau kita sampai menjumpai ada orang miskin direndahkan, ya tentunya harusnya itu tidak terjadi. Kalaupun itu sudah terjadi, ya sudah. Kita harus lapang memberikan maaf kalau yang bersangkutan sudah meminta maaf, dan jangan sampai kita menghujat berlebihan. Karena Rasulullah bersabda, la tudhir asyamatah li akhika. Janganlah kamu memperlihatkan reaksimu berlebihan ketika kamu menghujat seseorang ketika jatuh dalam kesalahan. Fa innahu qad yarhamuhullah. Karena bisa jadi dia diampuni oleh Allah atas keterpelesetannya, dan bisa jadi kamu pun diuji dengan ujian yang sama dan belum tentu kamu selamat dari ujian itu. Ya. Tapi tetap itu juga menjadikan kita harus paham bagaimanapun akhlak itu menjadikan kita harus memberikan penghormatan kepada orang miskin sekalipun, dan juga memberikan respek kepada orang kaya sekalipun selama mereka dalam kondisi tidak melampaui batas. Saya teringat ya bagaimana Islam itu sangat menjaga perasaan setiap orang, dari setiap hambanya Allah dan setiap para umatnya Nabi Muhammad SAW. Kejadiannya adalah ketika Nabi pernah dakwah kepada pembesar-pembesar kabilah. Ketika Nabi berdakwah kepada pembesar-pembesar kabilah, pada saat itu ketika beliau sedang fokus berdakwah, tiba-tiba datanglah orang miskin yang buta yang bernama Abdullah bin Ummi Maktum. Ketika Abdullah bin Ummi Maktum datang, maka pada saat itu Nabi sedang konsentrasi ketika mengajak dan sedang berdakwah kepada pembesar Quraisy. Nabi merasa terganggu ketika Abdullah bin Ummi Maktum, orang yang miskin dalam kondisi buta, datang kepada Nabi. Dan beliau tidak tahu kalau Nabi sedang berdakwah kepada pembesar-pembesar dan kabilah Quraisy. Maka Nabi pada saat itu beliau bermuka masam kepada Abdullah bin Ummi Maktum dan beliau melengos, beliau memalingkan wajahnya. Beliau melakukan itu, Abdullah bin Ummi Maktum pun tidak menyadari karena Abdullah bin Ummi Maktum itu buta. Tapi lihat bagaimana Allah sangat menjaga perasaan seorang umatnya dan seorang hambanya, walaupun buta dan dalam kondisi miskin. Allah peringatkan dan Allah tegur Nabi Muhammad SAW. Allah turunkan surat Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Wahai Nabi, kenapa kamu bermuka masam dan engkau berpaling dari seorang buta yang datang kepadamu dalam kondisi takut? Ayat ini Allah turunkan walaupun ayat ini tidak menguntungkan baginda Nabi, karena ayat ini menerangkan dalam tanda petik Nabi dikoreksi oleh Allah. Nabi tetap menyampaikan ayat ini untuk menunjukkan kepada kita bahwasanya Nabi Muhammad itu orang yang jujur di dalam menyampaikan risalah dan tidak ada yang ditutup-tutupi. Tapi point of view dari riwayat ini juga menceritakan kepada kita sampai sedetail itu Islam itu mengatur perasaan dan sensitivitas hati manusia. Sampai Abdullah bin Ummi Maktum yang tidak menyadari kalau Nabi bermuka masam saja dan memalingkan wajahnya, maka Allah yang memahami apa yang terjadi dan Allah tegur Nabi Muhammad. Ini memberikan pelajaran kepada kita, begitulah caranya Islam. Ketika kita memberikan penghormatan kepada orang yang miskin, tapi juga memberikan respek kepada orang yang kaya, selama mereka sama-sama tidak melampaui batas. Nah inilah yang menjadikan kita memahami betul. Agama kita itu sangat nyaman, sangat bisa membuat nyaman setiap orang. Dan harusnya tidak ada perkara-perkara yang harusnya itu menjadikan kita membuat orang lain itu tidak nyaman di dalam mereka itu berislam. Ya. Jadi inilah yang membanjikan kita paham betul, itulah Islam. Sehingga ketika kita berhadapan dengan fakir miskin itu, ya tentunya ada kewajiban kita
memberikan bantuan finansial, memberikan edukasi, memberikan narasi, memberikan edukasi, memberikan pendidikan. Karena memang yang dibutuhkan oleh fakir miskin itu adalah setiap hal. Dan tentunya jangan berseudon kepada mereka yang fakir miskin, ya. Karena bagaimanapun yang kita harus lihat itu dohirnya setiap muslim itu. Sehingga kita tidak boleh berprasangka yang buruk kepada yang kaya dan tidak boleh berprasangka yang buruk kepada yang miskin sekalipun. Inilah yang kita harus mengerti. Kalaupun ada seseorang yang terpeleset dia ketika mungkin menghujat, maka ketika meminta maaf sudah, tidak usah kita reaksioner terlalu berlebihan. Ketidakcocokan kita kepada seseorang itu tidak menjadikan kita lalu lalai berbuat adil. Kita boleh tidak cocok, tapi adil itu tetap harus diberikan kepada siapapun. Ketidaksukaan diri kita itu tidak boleh menjadikan kita tidak adil kepada orang itu. Ya namanya kepleset, ya namanya sesuatu yang salah tetap harus dikoreksi. Tapi tetap jangan sampai kita menghujat berlebihan. Karena apa? Yang kita khawatirkan, kita takut kalau hujatan itu akan diujikan kepada kita dan belum tentu kita berhasil melewati ujian itu. Dan bisa jadi orang yang sedang kita hujat, satu waktu dia mendapatkan ampunan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ini juga menjadi satu masalah yang juga kita harus pahami. Jangan menormalisasi kalimat-kalimat kasar. Walaupun atas nama bercanda, karena bercanda itu tetap memiliki aturan dan tetap memiliki attitude serta memiliki tempat. Likulli maqal maqam wa likulli maqal maqal. Setiap ucapan itu ada tempatnya. Taman ilmu disebut oleh Nabi dengan kata Riyadul Jannah, taman surga. Kalau taman ilmu disebut dengan taman surga, berarti harusnya taman-taman ilmu, siapapun yang menyampaikan di taman-taman ilmu itu, harusnya tidak pernah lepas dari indahnya perkataan Allah dan perkataan Rasul. Qala Allah wa qala Rasul, harusnya itu yang terus kita sampaikan. Dan kalaupun bercanda, ya jangan sampai bercanda yang bertentangan dengan kalimat-kalimat Allah yang indah dan kalimat Rasulullah yang indah yang sedang kita sampaikan di majelis ilmu. Jangan menormalisasi kalimat kasar dan kalimat hujatan. Lalu kita menganggap bahwasanya kalimat hujatan itu boleh atas nama bercanda. Ya bercanda bagaimanapun tetap ada aturannya. Bukankah kita kalau di bandara lalu kita bercanda menggunakan kata bom di bandara, walaupun kita konteksnya bercanda, kita ditangkap aparat dan ada delik hukumnya dan pasti diproses di pengadilan. Walaupun kita akan mengatakan, ini kan saya bercanda. Bercanda ada aturannya juga. Makanya kalimat-kalimat yang semacam itu yang hari ini mungkin biasa di acara-acara podcast itu harusnya jangan dinormalisasi. Ya tetap bagaimanapun itu kalimat yang harusnya kita hindari. Semampu mungkin kita. Dan kita harus ingat kaedahnya. Qad yaqa'ul mizah fil atrah. Kita harus ingat bahwasanya kadang-kadang bercanda itu bisa memecahkan hati seseorang. Di mana kita akan sulit untuk menyatukan hati yang sudah berkeping-keping ketika seseorang tidak sadar di dalam bercanda itu telah terperosok kepada masalah yang begitu dalam. Ketika memecahkan hatinya, ketika tidak kuat mendapatkan candaan kita kepadanya. Itulah yang menjadikan kita paham. Semoga ini sekaligus pula untuk bisa memberikan kepada kita jawaban atas apa yang kita sedang dapati, karena bagaimanapun seorang muslim itu dituntut bagaimana menyikapi apa yang terjadi dengan penyikapan-penyikapan terbaik sesuai dengan petunjuk ilmu yang datang kepadanya. Allah bisa. Sekarang mari kita memahami, karena tadi kita paham bahwasanya kebenaran dan akhlak itu tidak bisa dipisahkan. Bahkan maaf, kadang-kadang kebenaran itu kalah gara-gara orang yang berada di atas panggung kebenaran itu tidak punya akhlak. Kadang-kadang sebuah kemaksiatan itu menang karena orang yang bermaksiat itu terkadang memiliki attitude dan memiliki akhlak yang baik. Makanya betul kata baginda Nabi SAW, kamu tidak bisa membeli hati manusia dengan harta, tapi kamu hanya bisa membeli hati manusia itu dengan akhlak baik yang kamu miliki. Nah, di situ menjadi sebuah
menjadi sebuah evaluasi untuk kita betapa mulianya kehidupan akhlak di dalam kehidupan kita. Inilah akhlak. Maka salah satu cermin dari akhlak itu adalah berderma. Kita memberi dan kita bermurah hati. Dan kita akan membahas tentang sifat ini, karena salah satu di antara sifat orang yang sangat dicintai oleh Allah adalah mereka yang senantiasa berderma dan mereka senantiasa bermurah hati terhadap setiap apapun yang mereka hadapi dan setiap apapun yang mereka jumpai. Ya. Mari kita bahas satu riwayat yang disampaikan dalam riwayat Sa'ad bin Abi Waqqas. Innallaha karimun yuhibbul kurama. Sesungguhnya Allah itu maha pemberi karunia dan Allah itu mencintai orang yang suka memberi karunia kepada manusia yang lain. Jawadun yuhibbul jaudah. Allah itu maha dermawan dan mencintai orang yang dermawan. Yuhibbu ma'aliyal akhlak. Mencintai akhlak yang sangat luhur. Wa yakrahu safsafaha. Dan sangat membenci akhlak yang buruk. Di sini kita mendapatkan hadis yang diriwayatkan dalam jalurnya Imam Hakim, jelas bahwasanya Nabi mengatakan sesungguhnya Allah itu mencintai. Yuhibbu al-jaudah. Allah itu jawad, Allah itu maha dermawan dan mencintai orang yang dermawan. Wa yuhibbu ma'aliyal akhlak. Lalu menyebutkan kata dan Allah mencintai keluhuran akhlak. Berarti ada kaitannya. Ketika baru menyebutkan Allah mencintai orang yang dermawan, lalu Allah sebutkan setelahnya keluhuran akhlak, berarti dermawan itu salah satu keluhuran akhlak. Jadi salah satu di antara pucuk-pucuk tertinggi dalam akhlak itu adalah kemampuan untuk berderma dan kemampuan untuk berbagi dan memberi manfaat. Ini jelas ya hadisnya dalam riwayat Hakim. Karena ini merupakan bagian dari sifatnya Allah, dari bagian dari karakteristik yang dicintai oleh Allah, sekarang kita harus paham. Lalu bagaimana kita memahami? Berarti kita tidak mungkin menjadi orang yang dermawan kecuali kita memiliki harta. Dan kita tidak mungkin menjadi orang yang dermawan kecuali kita memiliki kelebihan dan kita memiliki kekayaan. Ini kan berkaitan, karena berderma itu biasanya konteksnya orang yang kaya. Berderma itu konteksnya minim adalah orang yang punya kelebihan. Karena apa? Faqitu syai' la yu'ti. Karena yang kosong tidak bisa memberi. Karena yang bisa memberi hanyalah mereka yang memiliki. Saya kalau tidak punya apa-apa, gimana saya dermawan atas sesuatu yang saya tidak miliki? Saya biasanya bisa memberi ketika saya memiliki sesuatu. Kalau saya sudah memiliki sesuatu, saya baru bisa memberi. Berarti di sini secara tidak langsung ada hal-hal yang kita harus pahami. Bahwasanya ternyata Islam itu secara tidak langsung, sebagaimana hadis yang baru kita baca, Islam itu sebenarnya ya nyuruh kita itu supaya kita itu memiliki kekayaan. Ya. Karena dengan kekayaan yang kita peroleh, kekayaan yang kita dapatkan, kita bisa memberi dan kita bisa membuka kebaikan dan manfaat kepada orang. Kalau kita tidak berusaha, bekerja, dan berikhtiar, dan mendapatkan kecukupan dan kelapangan, yuk kita tidak bisa beri. Berarti dari materi ini lalu berkembang. Sekarang akan kita kembangkan, mana yang utama? Yang miskin, yang bersabar, atau yang kaya tetapi bersyukur? Ini akan kita bahas. Sekaligus pula, ini menjadikan kita memahami, oh berarti bahwasanya sebelum kita membahas tentang si kaya yang bersyukur dan si miskin yang bersabar, kita bahas dulu. Berarti memang betulkah Ustadz bahwasanya kita ini dikondisikan untuk bisa menjadi kaya? Karena banyak sekali mungkin di antara kalian yang mungkin pernah mendengar bahwasanya Islam itu seakan-akan membenci kekayaan. Dan seakan-akan kekayaan itu aib. Maka kita perlu menegaskan dulu. Nah, karena ini berkaitan dengan tema. Berarti di sini kita memahami bahwasanya apakah betul bahwasanya kekayaan itu aib? Apakah betul bahwasanya kekayaan itu merupakan sebuah dosa? Kalau memang kekayaan itu merupakan aib dan dosa, berarti Nabi yang memiliki kekayaan kayak Nabi Daud dan Sulaiman itu aib karena mereka memiliki kekayaan. Kalau memang kekayaan itu aib dan dosa, berarti sahabat Utsman dan sahabat Abdurrahman bin Auf ataupun Umar bin Khattab itu aib
karena mereka memiliki kekayaan. Tapi ternyata jawabannya yang paling benar itu bukanlah kekayaan itu aib. Kekayaan itu tidak pernah menjadi aib. Tetapi kekayaan itu bisa menjadi sebuah kebaikan karena harta itu sifatnya netral. Tergantung siapa yang mendapatkan dan tergantung bagaimana dia membelanjakan, maka harta itu bisa memberikan pengaruh kebaikan sebagaimana harta itu bisa memberikan pengaruh keburukan. Tergantung siapa yang mengaturnya. Sehingga tidak salah, sehingga tidak benar orang yang mengatakan jangan kaya. Tidak benar. Tapi jangan pula mengatakan harus kaya dan wajib kaya. Itu juga nggak terlalu benar. Dua-duanya tidak benar. Jangan kaya, kamu zuhud aja, jangan kaya. Itu tidak benar, nanti kita akan jelaskan. Dan perkataan yang mengatakan wajib kaya itu juga tidak benar. Berarti kalau kita wajib kaya, berarti yang miskin itu berdosa. Mari kita lihat bagaimana kita memahami tentang masalah kemiskinan dan kekayaan. Karena Islam itu pertengahan. Islam tidak pernah memihak yang miskin dan Islam tidak pernah memihak yang kaya. Kecuali atas manfaat yang ditimbulkan dari keduanya. Kemiskinan ada keutamaan bagi mereka yang ridho dan tetap taat dan bersabar. Kekayaan pun memiliki keutamaan selama yang memiliki kekayaan itu memiliki sebuah syarat. Syaratnya itu harus bertakwa ketika memiliki kekayaan. Karena dengan kaya itu ada banyak amal solih yang dilakukan, yang tidak dilakukan. Kecuali mereka yang diberikan kekayaan dan kelapangan harta. Sekarang kita bahas, Ustadz, mana dalilnya bahwasanya Islam itu bukan hanya menjelaskan keutamaan fakir miskin, tapi Islam juga menjelaskan keutamaan mereka yang kaya. Oke, kita bedah ya, supaya pikiran kita terbuka. Pertama, mari kita mendapatkan sebuah hadis Rasulullah yang diriwayatkan dalam jalurnya Imam Ahmad. La ba'sa bil ghina limanit taqillah. Maka Nabi SAW dalam riwayat Imam Ahmad mengatakan la ba'sa bil ghina. Tidak apa-apa ketika kamu itu kaya selama kamu orang yang bertakwa. Jadi kekayaan itu tidak salah, harta itu netral tergantung siapa yang mengatur kekayaan itu. Makanya Nabi tidak pernah mengatakan kaya itu aib. Tidak, Nabi tidak pernah mengatakan kaya itu aib. Yang dikatakan oleh Nabi la ba'sa bil ghina limanit taqillah. Tidak apa-apa kamu itu kaya selama kamu bertakwa kepada Allah. Maka pada riwayat yang lain, Nabi juga menjelaskan dalam hadis yang berikutnya. Dalam hadis berikutnya, Nabi juga mengatakan bahwasanya ni'mal malu lirajuli shalih. Harta itu paling seneng dan harta itu paling baik ketika digenggam sama orang-orang yang shalih. Jadi dalam riwayat itu sudah mewakili jawaban. Walaupun saya tidak akan menyampaikan dua riwayat itu semata, tapi saya akan menyampaikan semuanya. Tapi setidaknya dalam dua riwayat itu menjelaskan kepada kita bahwasanya tidak ada apa-apa dengan kekayaan itu. Jadi kamu jangan benci sama orang kaya. Jadi janganlah kita itu kalau ada ustadz kaya atau tetangga yang kaya, kita benci. Kadang-kadang banyak orang secara emosional. Kalau dia itu miskin, maka dia membenci orang kaya. Kalau dia kaya, dia tidak suka sama yang miskin. Ini dikotomi yang harus kita sudahi dengan ilmu. Ya. Karena apa? Yang miskin memiliki keutamaan, yang kaya pun memiliki keutamaan. Yang dua-duanya berjalan pada keutamaan-keutamaan itu yang tidak terpisahkan di dalam kehidupan. Makanya kita mendapatkan dua riwayat itu bahwasanya nggak apa-apa kaya selama kita bertakwa. Kuncinya itu ada dalam ketakwaan. Karena ketika seseorang itu bertakwa, lalu Allah berikan kepadanya harta, hati yang bertakwa itu jauh lebih tinggi daripada posisi harta. Sehingga harta itu dikendalikan oleh hati yang bertakwa. Makanya kita mendapati bahwasanya sampai-sampai orang kaya yang memberikan manfaat ketika dia berderma dan memberikan kebaikan, itu termasuk salah satu di antara role model di dalam sunnah. Karena role model di dalam sunnah itu adalah, role model di dalam sunnah itu, yaitu ada dua. Ketika Nabi mengatakan, la hasada illa fisnataini. Janganlah kamu itu hasad, kecuali kepada dua orang.
Yang pertama yaitu kepada orang yang berilmu, mengajarkan ilmunya, mengamalkan ilmunya, dan bermanfaat setiap ilmu yang dia dapatkan dengan kepintarannya. Kita kalau dapetin ada orang pintar, hafalannya bagus, penjelasannya juga gampang, mudah dimengerti, lalu hafalannya sebagai dalil itu betul-betul jelas dalam setiap untaian kalimatnya, kita boleh iri. Ya Allah, kalau saya punya kepintaran kayak dia, saya akan mengajar di mana-mana untuk menyampaikan kalimat-kalimatmu. Maka kita disuruh untuk hasad kalau sama ada orang kayak gitu. Dan hasadnya kita kepada dia mendapatkan pahala. Role modelnya cuma satu? Tidak. Role modelnya ada dua. Yang kedua, kata Rasulullah, kalau kamu menjumpai ada orang yang kaya dengan kekayaannya, maka sesungguhnya kamu hasad, kamu iri sama orang kaya yang mempergunakan kekayaannya untuk bisa memberi manfaat, menebarkan kebaikan kepada orang-orang di sekitarnya. Dengan harta yang Allah berikan, semakin besar manfaat yang dia berikan untuk orang di sekitarnya dan untuk agama-agama Allah. Kalau kamu menjumpai orang semacam itu, iri. Kalau kamu iri sama mereka, kamu mendapatkan pahala yang sama dengan pahala yang mereka peroleh. Saya ini kalau lihat orang kaya raya dan amal solehnya banyak, dan orang-orang fakir miskin mencintainya karena banyak manfaat yang dia tebarkan, saya berkata, ya Allah, kalau saya punya harta semelimpah dia, saya akan beramal sebagaimana amal dia. Kalau kita iri sama orang semacam itu, seketika pahala dia dan pahala kita sama, walaupun bukan kita yang membagi. Saking utamanya iri pada dua orang ini. Kalau iri selain dua orang ini tidak boleh. Berarti ketika Nabi menetapkan bahwasannya role model yang kita iri kepada dua role model itu, yang pertama orang berilmu, yang kedua itu adalah orang yang memiliki banyak harta, berarti menunjukkan bahwasanya kekayaan itu bisa memberikan jalan kebaikan di dalam kehidupan. Jadi Islam itu tidak sama sekali menganjurkan kita untuk miskin. Karena apa? Karena pada dasarnya kedua-duanya ada kebaikan selama keduanya memiliki ketakwaan. Nilai ketakwaan orang yang miskin bersabar. Nilai ketakwaan mereka yang kaya bersyukur ketika dia memberi manfaat. Maka akhirnya saya ingatkan ya, tidak ada dua diksi yang dipakai dalam sunnah. Tidak boleh memerangi kemiskinan, karena kemiskinan nggak bisa diperangi. Kemiskinan itu fitrah kehidupan. Yang benar itu memberikan edukasi ketika menyikapi kemiskinan. Yang kedua, yaitu adalah tidak wajib kaya. Karena memang Muslim tidak wajib kaya. Tapi ada kondisi keutamaan bagi orang kaya ketika mereka itu bertakwa. Kuncinya ada kalimat takwa dulu. Karena ketika kamu bertakwa, itu sebagaimana kamu itu tempat box gitu yang begitu besar, lalu hartamu ditaruh di dalam box itu, tidak akan membahayakan itu apa yang ditaruh di dalam box itu ketika boxnya itu lebih besar daripada yang ditaruh di dalam box itu. Kita dan dunia itu ketika betul-betul bertakwa itu sebagaimana perahu dengan air laut. Tidak akan membahayakan air laut selama perahunya tidak bocor. Kapan air laut itu membahayakan untukmu? Air laut itu membahayakan untukmu ketika kapal kamu dan ketika perahu kamu bocor. Barulah air laut itu membahayakan. Air laut itu perumpamaan dunia. Perahu itu perumpamaan hati kita. Tidak akan membahayakan air laut itu selama hati kita tidak bocor. Ketika kita betul-betul mengasah terus hati kita untuk terus bertakwa dan menginginkan kehidupan akhirat. Dunia yang kita dapatkan tidak akan membahayakan kita. Maka di situ kita mendapati, oh ternyata dalil-dalilnya itu memberikan kepada kita tentang satu makna. Bahwasanya maknanya itu adalah sesungguhnya kekayaan itu memiliki keutamaan selama dengan syarat yang ketat, yaitu ketakwaan yang dimiliki. Ada sebuah kisah indah, kisah nyata yang disampaikan seorang ulama. Ulama ini namanya Hisham Burhani. Hisham Burhan. Beliau menceritakan tentang ulama besar di daerah Damaskus puluhan tahun yang lalu. Ulama besar ini profesinya dulu itu penggali kuburan.
Lalu beliau meninggalkan profesinya sebagai penggali kuburan ketika beliau menjumpai kejadian luar biasa yang mengubah jalan hidupnya sampai beliau menjadi seorang ulama. Yaitu ketika satu waktu dia didatangi satu keluarga yang meminta beliau supaya menggalikan kuburan untuk keluarga mereka. Dia menggalikan kuburan. Ketika sedang menggali kuburan, beliau melihat sesuatu yang tidak pernah beliau jumpai sepanjang beliau menggali kuburan. Apa yang beliau jumpai? Beliau melihat di dalam di dalam kotak liang lahat itu, ketika lagi cangkul tiba-tiba melihat ada pemandangan yang sangat indah dari orang-orang berkuda berjubah putih yang begitu indah. Saking beliau itu kagum dengan apa yang beliau lihat, tapi beliau juga ketakutan karena tidak pernah dia menjumpai itu. Segera dia naik ke atas. Tidak lama setelah itu keluarganya yang meninggal dunia itu datang, lalu dikuburkanlah orang itu. Dan beliau sebagai penggali kuburan sempat berpikir, apa amalan orang ini sampai liang lahatnya begitu indah pemandangan yang aku jumpai. Tapi karena beliau sungkan, beliau tidak berani nanya. Satu bulan berikutnya, beliau tiba-tiba didatangi lagi keluarga itu yang sama dan meminta digalikan kuburan. Nah, pada saat itulah penggali kuburan ini berniat untuk tanya kejadian 1 bulan yang lalu. Dia menggalikan kuburan. Dan ketika menggali kuburan, beliau kaget. Beliau menjumpai pemandangan yang sama, tapi dengan pemandangan yang jauh lebih indah dan jauh lebih megah daripada pandangan yang pertama, sebulan yang lalu. Dia ketakutan langsung naik. Tidak lama setelah itu keluarganya datang membawa orang yang meninggal di antara mereka dan dikuburkan di tempat itu. Penggali kuburan ini lalu memberanikan diri, tanya kepada seorang wanita tua yang begitu bersedih dan berprasangka ini pasti ibunya. Lalu akhirnya bertanya, siapa yang aku kuburkan? Dan siapa yang aku kuburkan 1 bulan yang lalu? Kalau tidak salah itu juga keluargamu kan? Maka ibu itu berkata, betul, dua-duanya anakku. Lalu penggali kuburan itu terkejut dengan jawaban, Masya Allah ya. Dia menguburkan 2 orang anaknya dan dua-duanya aku menjumpai karomah, pemandangan yang indah di dalam kuburan ketika menggali kuburan itu. Maka akhirnya penggali kuburan ini bertanya sama ibu itu, apa amalan anakmu yang meninggal 1 bulan yang lalu? Dan apa amalan anakmu yang meninggal hari ini? Karena aku menjumpai kejadian yang tidak pernah aku jumpai sepanjang aku menggali kuburan. Maka akhirnya pada saat itu ibunya sembari nangis berkata, amalan anakku yang pertama yang meninggal 1 bulan yang lalu, amalannya adalah dia penghafal Al-Quran. Dia juga penuntut ilmu. Dia penghafal hadis. Pekerjaannya datang ke majelisnya syekh, majelisnya guru, berpindah-pindah untuk mempelajari banyak ilmu. Maka penggali kuburan itu akhirnya berpikir, oh pantas penuntut ilmu. Karena penuntut ilmu itu kalau mereka ikhlas tidak ada balasannya kecuali surga. Lalu penggali kuburan itu berkata, kalau ini apa amalnya? Yang baru saja kita kuburkan ini apa amalnya? Maka ibunya lalu berkata, kalau yang ini amalannya itu adalah beliaulah yang berdagang, dialah yang mengusahakan supaya adiknya bisa mencari ilmu. Semua modal adiknya ketika mencari ilmu datang dari abangnya ini yang meninggal pada hari ini. Masya Allah ya. Kejadian itu akhirnya membuat beliau tersadar. Dan akhirnya beliau meninggalkan pekerjaannya dan betul-betul belajar dan menjadi ulama. Kisah nyata ini yang disampaikan oleh seorang ulama Hisham Burhani itu menjelaskan kepada kita, Masya Allah ya, kemuliaan penuntut ilmu itu ternyata dikalahkan dalam tanda petik orang yang memodali dia ketika mencari ilmu. Itu merupakan keutamaan yang besar. Dan kita tidak mungkin bisa menjadikan diri kita sebagaimana abang yang memodali adiknya kalau kita tidak punya kekayaan. Jadi kalau ada orang yang ingin di dalam bisnisnya gitu, lalu dia ingin menjadi kaya dengan niatan mulia supaya bisa memberi manfaat, itu juga memiliki keutamaan. Walaupun Nabi kita tetap meminta diwafatkan dalam kondisi miskin. Yang miskin tetap memiliki keutamaan, yang kaya
pun tetap memiliki keutamaan. Jadi bukan berarti bahwasanya yang kaya itu lebih utama daripada yang miskin lebih utama daripada yang kaya, dan bukan berarti yang kaya lebih utama daripada yang miskin. Enggak, semuanya itu memiliki keutamaan masing-masing. Makanya pernah dikatakan ada seorang ulama yaitu Abdullah bin Mubarak. Dikatakan kepada beliau, Abdullah bin Mubarak, kamu adalah orang yang paling menyentuh kalau mengucapkan dan menerangkan tentang zuhud. Tapi kenapa setiap kami menjumpai kamu di dalam pasar, orang yang paling bersemangat di dalam bisnis itu kamu. Semangat kamu tuh kalau berdagang itu luar biasa. Padahal tidak ada orang yang paling fasih dan paling menyentuh hatinya, dalam paling menyentuh kalimatnya kalau menyampaikan zuhud kecuali dirimu. Seakan-akan yang bertanya itu meragukan, kok kontradiktif sih? Kamu nyampaikan zuhud tapi kamu semangat kalau dagang. Kamu paling semangat kalau berbisnis. Dijawab sama Abdullah bin Mubarak, bukankah aku berdagang? Lalu ada para penuntut ilmu yang bisa aku biayai? Bukankah ketika aku berdagang banyak keluarga muslim yang bisa aku bantu? Bukankah ketika aku berdagang, banyak anak yatim yang bisa aku berikan manfaat kepadanya? Jawaban itu membuat orang yang bertanya terdiam. Jadi itu menjadikan kita akhirnya memahami betul proses-proses ini yang terkadang kita ini harus paham. Kita tidak bisa menyikapi sesuatu dengan emosional. Hanya gara-gara kita miskin, kita membenci yang kaya. Hanya gara-gara kita kaya, kita menutup mata sebelah kepada mereka yang miskin. Oh, enggak gitu dalam Islam. Islam itu di tengah-tengah. Sehingga ketika ada orang yang kaya, lalu dia memiliki keutamaan di dalam kekayaannya, gitu, maka itu akan mendatangkan kebaikan. Karena agama ini tidak akan tegak kecuali karena harta yang diwakafkan. Bukankah hutang kita kepada Ibunda Khadijah itu besar? Karena harta yang ditanam oleh Ibunda Khadijah itu mengalirkan pundi-pundi kemaslahatan tersebarnya agama kita di atas muka bumi ini karena harta yang ditanam oleh Ibunda Khadijah. Hartanya Khadijah dan hartanya Abu Bakar di awal-awal Islam. Ya. Makanya akhirnya ini menunjukkan kepada kita bahwasanya ketika mendapati ada orang pengen kaya itu tidak aib. Bukan berarti orang yang pengen kaya berarti tidak cinta akhirat. Salah. Jangan suka menyimpulkan terlalu prematur. Jangan suka menyimpulkan terlalu prematur. Ya. Disitulah kita mendapati bahwasanya kekayaan itu selama dipegang sama orang yang taat itu akan mendatangkan banyak kebaikan. Imam Syafi'i itu pernah berjumpa dengan seseorang yang bernama beliau itu pernah berguru kepada seorang muridnya Imam Abu Hanifah namanya Muhammad Hasan Asy-Syaibani. Nah, Imam Syafi'i ketika berguru kepada muridnya Imam Abu Hanifah Muhammad Hasan Asy-Syaibani, maka beliau itu kaget ketika mendapati Muhammad Hasan Asy-Syaibani itu di meja itu menghitung uang yang banyak. Imam Syafi'i tidak percaya, loh ini gimana sih malah menghitung uang. Maka Muhammad Hasan Asy-Syaibani itu tahu dari mimik wajahnya Imam Syafi'i itu menampakkan ketidaksukaan melihat beliau sedang menghitung uang. Lalu Muhammad Hasan Asy-Syaibani berkata kepada muridnya Imam Syafi'i yang baru saja menimba ilmu darinya, lalu berkata, "Hei Syafi'i, gimana kalau uang-uang ini kita berikan kepada orang yang fajir? Gimana kalau uang-uang ini kita berikan sama orang-orang yang berdosa?" Imam Syafi'i langsung menjawab seketika dan langsung menyanggah. Jangan, kalau dikasihkan sama orang yang banyak dosa, nanti dipakai untuk maksiat, nanti dipakai untuk dosa, nanti dipakai untuk berbuat kerusakan. Dari kejadian itulah Imam Syafi'i secara tidak langsung beliau tersadar. Ya, evaluasi dari gurunya. Oh, berarti orang kaya itu tidak tercela. Selama dia dalam kondisi betul-betul bertakwa. Sehingga akhirnya dengan kekayaan yang kita miliki, kita bisa memberi manfaat untuk orang lain. Di mana ini memberikan kepada kita bahwasanya benar kalau akhirnya kita mendapatkan bahwasanya sampai kita mendapati culture-nya di antara
keluarga orang-orang soleh dulu itu sampai dikatakan begini, ya, dikatakan begini. Alimu auladakum bitijarah. Makanya sampai betul orang-orang soleh terdahulu ada di antara mereka yang berkata, Yus ajari anakmu itu berdagang. Karena apa? Dengan berdagang itu mereka punya karunia, mereka punya pride, mereka punya izzah. Sehingga mereka ketika berdagang itu mereka punya kemuliaan, tidak meminta-minta, tidak menjadi penjilat, dan tidak menjadi beban bagi orang lain. Karena kalau kita tidak berusaha berdagang, kita berbisnis, kita merintis apa yang bisa kita rintis, kadang-kadang kita bisa menjadi beban bagi orang lain, kadang-kadang kita bisa menjadi penjilat, dan terkadang kita itu bisa tergadaikan kebenaran yang ada pada hidup kita hanya karena ingin mendapatkan segepok kenikmatan dunia. Makanya betul kalau dulu, maaf ya, ada filosofinya dari Sunan Kudus gitu. Ini bagus banget menurut saya. Gus Jigang itu bagus ngaji, bagus dagang. Artinya kamu ngajinya bagus, dagang dan bisnis juga bagus. Masya Allah ya, Gus Jigang. Yes, bagus ngaji, bagus ngaji, bagus bisnis, bagus dagang. Sehingga karena itulah yang menjadikan kita harus ngajari anak kita. Walaupun kita tetap ridho, apapun yang diberikan oleh Allah kepada kita dan anak kita, ya tetap kita ridhoi. Karena apa? Ridho itu di atas segalanya. Mau dikasih kaya, alhamdulillah setelah berikhtiar. Kalaupun tidak dikasih kekayaan pun kita tetap tidak menafikan sikap ridho kepada hati kita. Tapi ada kondisi memang di mana Allah mengkondisikan kita untuk bisa memberi manfaat ketika kita mendapatkan kekayaan. Ada satu hadis lagi yang bagus banget hadisnya ini. Hadisnya itu begini. Inna lillahi aqwaman yakhtasuhum bin ni'am liman fi'il ibad. Allah itu punya keluarga di atas muka bumi. Keluarga-keluarga ini Allah titipin banyak rezeki. Selama keluarga ini ketika dititipi banyak rezeki, mereka memberi terus manfaat kepada banyak orang, maka selama itu pula Allah terus memberikan rezeki kepada keluarga ini. Allah terus memberikan rezeki kepada keluarga ini. Selama keluarga ini berkomitmen setiap rezeki itu dibagikan kepada orang banyak. Selama dia terus memberikan manfaat kepada orang banyak, maka selama itu pula Allah terus nitip. Rezekinya itu dititipkan kepada keluarga ini ketika keluarga ini yang membagi. Walaupun Allah bisa membagi langsung, tapi caranya Allah itu dititipkan kepada keluarga-keluarga tertentu yang keluarga ini mau untuk mengalirkan dan menyalurkan kepada banyak orang. Lalu Rasulullah mengatakan, kalau keluarga ini sudah tidak lagi memberi manfaat dan tidak lagi mau berbagi, dicabut nikmat itu, dipindahkan kepada keluarga lain yang mau untuk memberi dan berderma kepada orang lain. Ini tuh kan, Masya Allah ya, hadis yang sangat indah sekali. Berarti secara tidak langsung itu kan Allah memberikan keutamaan, ayo kaya. Kalau kamu dikasih kekayaan dan kelapangan, bagi. Selama kamu terus membagi kepada orang lain, selama itu pula aku akan titipin kamu dengan amanah tersebut. Akhirnya, secara tidak langsung, keluarga-keluarga ini tidak lain kayak distributor. Jadi dia kayak distributor kebaikan dari Allah. Ya? Sehingga ini terus mendorong kita. Jangan membenci kaya kalau memang kita belum diberikan kekayaan. Bisa jadi kekayaan mereka orang yang kita lihat ini bisa memberi manfaat kepada orang-orang yang kita saja belum bisa memberi manfaat kepada dirinya. Tapi yang kaya tetap hormat sama yang miskin tetap respect kepada yang kaya. Selama dalam kerangka sama-sama memberikan manfaat dan kebaikan dan saling ridho, saling sabar dan saling syukur. Makanya akhirnya nanti terus akhirnya mengerucut. Kalau sudah begini ya Ustadz, mana yang lebih utama? Yang sabar, yang bersyukur, atau yang miskin yang bersabar, atau yang miskin yang bersabar, atau yang kaya bersyukur? Nanti kan akhirnya di sini ketemunya. Loh Ustadz kalau gitu, yang miskin yang bersyukur sama yang miskin yang bersabar sama si kaya yang bersyukur lebih utama mana Ustadz kalau begitu?
Maka ada sebagian yang mengatakan lebih utama si miskin yang bersabar. Ada yang mengatakan si kaya yang bersyukur. Tapi dua jawaban itu tidak saya pilih. Saya lebih memilih bahwasanya kalau kita dihadapkan kepada dua pilihan, mana yang lebih utama? Si miskin yang sabar atau si kaya yang bersyukur? Maka jawabannya simpel. Yang paling utama, yang paling bertakwa di antara keduanya. Itu yang paling bertakwa, itu yang paling bertakwa di antara keduanya. Kalau yang kaya lebih bertakwa, ya dia lebih utama. Kalau yang miskin yang lebih bertakwa, ya dia lebih utama. Sehingga dua-duanya itu baik. Dalam kehidupan iman itu baik. Kalaupun miskin tidak hina, kalaupun kaya juga tidak secara otomatis mulia. Yang kaya belum tentu hina, yang miskin belum tentu mulia juga. Semuanya itu ada takaran-takarannya dan sesuai dengan syarat-syaratnya. Sehingga kita itu dalam menerjemahkan agama ini, jadinya itu luwes. Jadi kita jangan lagi membenarkan narasi bahwasanya seakan-akan Islam itu membenci kekayaan gitu loh. Kalau ada ustadz kaya nggak suka gitu. Maunya tuh ustadznya miskin-miskin gitu. Padahal Imam Malik itu diberikan oleh Allah kelapangan harta dengan bisnis yang beliau miliki. Itulah bagaimana caranya kita ketika memahami segala sesuatu dengan ilmu. Sehingga inilah yang menjadikan kita paham bahwasanya mendermakan itu yang merupakan salah satu sifat yang menjadikan Allah bisa cinta kepada kita. Kalau kita ini dermawan, kita kan nggak mungkin dermawan kalau kita tidak kaya. Kita kan nggak mungkin dermawan kalau kita itu tidak diberikan oleh Allah kelapangan. Lah disitulah kita akhirnya nanti paham. Kalau begitu Ustadz, apa kekayaan yang dibenci oleh Allah? Ya, kekayaan yang dibenci oleh Allah itu memiliki sifat. Satu, orang yang mendapatkan kekayaan itu dengan cara haram, itu dibenci oleh Allah. Kekayaan yang dia peroleh. Yang kedua, dia mendapatkan kekayaan dengan mengorbankan semua kewajiban. Ya, tidak sholat, tidak pernah datang ke masjid. Itu kekayaan yang mengorbankan akhirat. Yang ketiga, kekayaan yang dicela oleh Allah itu kekayaan yang menjadikan pemiliknya itu menahan hartanya dan tidak mau memberikan hartanya kepada orang lain. Ditumpuk-tumpuk, dihitung-hitung, ditumpuk-tumpuk, dihitung-hitung, ditumpuk-tumpuk. Yang keempat, kekayaan yang dicela oleh Allah itu yaitu kekayaan yang mereka itu membelanjakannya dengan cara-cara yang dimurkai oleh Allah. Hanya untuk bangun kemewahan saja. Semuanya untuk kepentingan dirinya sendiri dan keluarganya saja. Tapi orang tidak mendapatkan manfaat. Itu baru kekayaan yang dicela oleh Allah. Disinilah kita paham. Inilah muqaddimah dulu. Bahwasanya orang-orang yang dicintai oleh Allah itu yang berderma. Berarti ketika Allah menyuruh kita untuk berderma dan dermawan, berarti Allah secara tidak langsung berkata sama kita, jadilah pebisnis, jadilah pedagang, jadilah orang-orang yang berusaha mendapatkan kekayaan. Tapi dengan kerangka ketaatan. Allah alam bisawab. Ini yang dapat saya sampaikan. Kita baru part yang pertama. Insya Allah nanti kita teruskan part yang kedua. Masih membahas golongan yang ke-20. Semoga Allah berikan keberkahan dalam setiap urusan kita. Dan Allah berikan manfaat dalam setiap urusan kita. Amin. Ya Rabbal Alamin. But the street is surrounded by thorns. Oh, you'll see and smell roses you think you like, but they're only there so you stray from the course. Every chance that I get when I stand in some love, praying for guidance and hoping He opens my heart. Love when the faith filling up, but I know it'll fall. Hope it isn't for long. But I got it, can't stop it, won't slow up, keep walking.
that I get when I stand in Salah. Praying for guidance and hoping He opens my heart. Love on the faith filling up, but I know it'll fall. Hope it isn't for long. Yeah. Said I've been trying to get it right, so I'm steady praying in the night, and I'm staying focused on the prize. All I'm thinking about is paradise. It's only Jannah, got my eyes on, cause peace is the only thing I want. And so I call out, oh Allah, Allahumma anta salam wa minka salam. It's only Jannah, got my eyes on, cause peace is the only thing I want. And so I call out, oh Allah, you are peace, my Lord. I'm on my knees for you, anything for and it's anything for you. All I need, oh Allah, you are peace. Won't you shower your peace upon me? On my knees, you got me on my knees. Anything for and it's anything for you. All I need is you, oh Allah. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك الحمد والنعمة لك والملك لا